Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad anta rasulun min rabbi ya Muhammad anta nurun min rabbi ya Muhammad ya habibi ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramin para asatid wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al Ustadz Bapak Nur Halim, Al Ustadz Bapak Wardan, serta para asatid lain yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al Kausar, Bapak Haji Basri, Bapak Haji Sabarudin, serta pengurus lainnya, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Hamzah selaku perwakilan dari Masjid Darul Ikhwan, Bapak RT Yanto serta pengurus-pengurus lainnya, dan insyaallah perwakilan dari Masjid Al Barokah Bapak Haji Uci dan Haji Muhyiddin, serta dari masjid-masjid lain insyaallah mungkin masih dalam perjalanan, termasuk dari Masjid At-Tuqa. Alhamdulillah beliau selalu hadir. Para hadirin, para hujad, para ibu-ibu jemaah Masjid Al Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi ini hari yaitu kitab tasawuf. Pada pertemuan yang lalu di mana sudah kita bahas bila mana seseorang yang ingin memasuki wilayah thariqat, wilayah apa? Thariqat, kalau mau masuk ke dalam thariqat maka seseorang harus melepaskan keduniaan di dalam hatinya. Jangan sampai hati dikendalikan oleh apa? Oleh bersifat kebendaan atau keduniawian. Kebendaan itu adalah harta. Semua nilai-nilai yang memiliki nilai ekonomi itu adalah kebendaan. Dan dunia bukan hanya sekedar itu, termasuk jabatan, kedudukan, pangkat, itu juga apa? Disebut dengan dunia. Jadi kalau kita ingin memasuki ke dalam ranah tasawuf, terutama dalam hal ini kita masuk ke dalam wilayah ketorikotan, maka kita harus melepaskan itu semua di dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh apa? Memiliki, bukan. Yang tidak boleh kita mencintainya. Tujuan daripada thariqat yaitu kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dunia adalah salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Allah ciptakan. Itu. Allah ciptakan ini dunia, tetapi Allah sangat benci terhadap apa? Dunia. Oleh karena itu kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Memiliki memang nggak ada larangan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya kan, idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila sholat itu sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillahi, dan carilah sebagian dari karunia Allah. Itu adalah perintah. Jadi tidak boleh bertopang dagu di mana? Di rumah. Jadi harus bertebaran dalam rangka mencari karunia Allah. Yang tidak boleh mencintainya. Waalaikumsalam. Yang diperintahkan mencari, memiliki. Yang tidak boleh orang amat mencintai. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, laisa bi khairikum man tarokan dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunya hatta yusiba min huma jami'a. Tidak termasuk orang baik, tidak termasuk orang apa? Baik. Man tarokan dunyahu li akhiratihi, orang meninggalkan dunia, nggak mau berusaha, nggak mau bekerja, ya, gitu. Pokoknya akhirat terus, ibadah terus, iya kan? Padahal banyak tanggung jawabnya. Ada yang begitu? Ada. Wala akhiratahu lidunyahu, dan meninggalkan akhirat. Lidunyahu semata-mata cari dunia, nggak kenal waktu. Sholat kagak. Sibuk dengan urusan apa? Dunia. Ada yang begitu? Ada, banyak. Itu semua tidak baik. Di dalam hadis Rasul ini semua tidak baik. Mengejar dunia atau meninggalkan akhirat, mengejar akhirat, dunia dilupakan, ditinggalkan, itu juga tidak baik. Orang yang baik itu hatta yusiba minhuma jami'a. Keduanya berkumpul pada diri orang itu. Dunianya dicari, karunia Allah dicari, dimiliki, ya, untuk bekal akhirat tidak ditinggalkan. Itu orang yang yang baik. Di dalam ilmu tasawuf ini, ya, itu yang tidak boleh itu amat mencintai dunia. Itu yang tidak boleh. Seperti kita bergaul dengan orang-orang kafir, boleh dengan siapapun boleh. Tapi yang tidak boleh mencintai mereka. La tattakhidunal kafirina auliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu aulia, sebagai teman yang amat kau cintai. Iya, nggak boleh. Begitupun dengan dunia. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana caranya supaya orang itu tidak cinta dunia? Miliki boleh sebanyak-banyaknya, tapi jangan dikendalikan oleh dunia. Hati kita jangan dipengaruhi oleh dunia. Penyebab daripada orang hubbud dunya, cinta dunia, penyebabnya satu. Penyebabnya satu,
Dia menganggap bahwa dunia ini tujuan hidup, bukan akhirat. Jadi dunia ini segala-galanya. Dunia ini segala-galanya. Akhirat mah masa bodoh. Ketika orang memiliki sikap semacam itu tanda orang itu akan cinta dunia. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aqalla asasin, maka sesungguhnya dasar yang paling rendah, yad'uhu al-muridu fit tariqi, yang dipegang oleh seorang murid fit tariqi, di dalam ketorekotan. Sudah kita sering dengar, sering saya bahas, di Indonesia itu torikot itu tidak lebih daripada 3, ya kan? Satu torikot Qadiriyah, yang kedua torikot Naksabandiyah, yang ketiga torikot Samaniyah. Nah, ada gabungan yang keempat, yaitu torikot Qadiriyah Naksabandiyah, itu gabungan, ya, semacam di Suralaya itu gabungan tuh, torikot Qadiriyah Naksabandiyah. Torikoh itu adalah jalur kecil. Kalau seumpama jalan besar, protokol itu disebut dengan syariah. Syariah itu menyangkut hukum, menyangkut tauhid, menyangkut akhlak dan sebagainya. Sedangkan torikot itu adalah jalur khusus dalam rangka makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Dasar yang paling apa? Yang paling kecil, yang paling dasar, yang paling apa? Rendah di dalam bertorikot itu, yaitu az-zuhdu fid dunya, yaitu zuhud di dalam keduniaan, zuhud di dalam keduniawian. Itu zuhud itu artinya meninggalkan semua pernak-pernik atribut apapun yang bersifat keduniawian. Itu namanya apa? Zuhud. Jadi di dalam ilmu tasawuf, zuhud itu makom kedua setelah makom taubat. Yang kita bahas itu makom taubat sudah beberapa kali pertemuan, sudah selesai. Baru menginjak ke makom zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan keduniawian. Jadi yang bersifat keduniawian dia tinggalkan. Dalam segi apa meninggalkan? Bukan dalam segi lahiriahnya, bukan, tapi dalam segi batiniahnya. Jadi hatinya itu meninggalkan semua yang bersifat keduniawian. Yang dunia itu tidak nempel di dalam hatinya. Ketika ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, semua hal-hal yang bersifat keduniawian itu tidak diingat lagi. Semua dilepas. Ketika masuk ke mana? Ke masjid. Ketika beribadah, yang namanya dunia itu di dalam hatinya diapa? Dilepas. Ditinggalkan semua. Ya, itu namanya apa? Zuhud. Ya. Ada juga yang memahami zuhud itu pokoknya semua dunia tinggalkan, nggak mau bekerja, nggak mau cari apa, nah, pokoknya akhirat tuh. Nah, pemahaman yang semacam ini pemahaman yang tidak tepat, yang tidak apa, tidak tepat. Jadi zuhud itu adalah persoalannya persoalan hati.
persoalan hati. Ya. Banyak ahli tasawuf, umumnya ahli tasawuf adalah kelompok orang-orang yang sangat zuhud. Makanya disebut jahid, itu ahli tasawuf. Tapi di antara sekian ahli tasawuf, kalau dilihat dari segi materi, dia termasuk orang kaya. Banyak asetnya, banyak kekayaan, tapi zuhud dia. Tapi zuhud. Itu. Tapi ada yang kekayaan kagak apa? Kagak banyak tapi kagak zuhud. Kagak apa? Kagak zuhud. Ya. Sering saya contohkan. Ya. Salah satunya kalau kita lagi sholat nih, ya, lagi apa? Lagi sholat, itu ada orang yang pakai bawa mungkin ya kendaraan ataupun sepatu yang bagus, yang mahal. Ada juga yang pakai sendal yang nggak begitu bagus, yang murah. Ya. Ketika takbir Allahu Akbar, yang sepatunya bagus mahal kagak inget deh, nggak ada rasa dalam pikiran dan semuanya ya bahwa dia itu apa? Bawa apa? Bawa sepatu. Apalagi ada rasa takut diambil orang, kagak ada. Jangan pun ada rasa takut diambil orang, ingat aja terhadap sepatunya kagak ketika sholat. Berarti hatinya lepas. Berarti dunianya itu ditinggalkan, dilepas dulu. Tapi ada orang yang maaf sendalnya nggak begitu bagus, agak murah lagi dibandingkan dengan yang tadi. Ketika takbir Allahu Akbar, ya sholat, ingat sendalnya jangan-jangan ada apa ya? Ada yang ngambil. Iya. Yeah. Sering terjadi semacam itu. Bisa terjadi, bisa. Yeah. Secara sederhana itu zuhud itu begitu. Ya. Jadi kemanapun kita pergi, ya, apalagi dalam keadaan beribadah, semua pernak-pernik persoalan-persoalan keduniaan itu lepaskan semua. Lepaskan. Bahkan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan dikendalikan oleh dunia. Jadi kita yang harus mengendalikan dunia. Nah, tapi kita jangan dikendalikan oleh dunia. Itu pengertian zuhud secara global. Pengertian zuhud secara global. Siapapun bisa. Ya. Orang tidak akan bisa bertasawuf, orang tidak akan bisa memasuki dan mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan ketasawufan kalau tingkat kedua ini, makom yang kedua ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Tidak akan dia bisa meningkat. Apalagi sampai makom musyahadah. Musyahadah. Nampak jelas siapa dirinya dan nampak jelas siapa Allah. Enggak akan. Kalau zuhud ini kagak dilakukan. Maka mari siapapun kita, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah cinta sama kita, ya kan? Apapun yang kita inginkan, Allah apa? Allah beri. Ya, itu. Waalaikumsalam. Ya, itu. Jadi secara global begitu.
Zuhud itu meninggalkan keduniawian dalam arti hatinya tidak dikendalikan oleh dunia. Itu adalah dasar yang paling rendah di dalam ketorikotan, ya, dalam ketorikotan. Jadi kalau mau masuk ilmu tarikat begitu, ya. Famalam yajhud fid dunya, dan barang siapa yang tidak juhud di dalam keduniawian, tidak apa? Tidak juhud, alias hatinya selalu dikendalikan oleh apa? Oleh dunia, oleh harta, oleh jabatan, pangkat, kedudukan, selalu dikendalikan. La yasihu lahu bina'u syai'in fil akhirati, maka tidak akan terjadi bagi orang tersebut membangun sesuatu di akhirat. Nggak bisa, dan dia nggak akan mendapatkan pahala-pahala di mana? Di akhirat. Membangun apa? Tempat tinggal di mana? Di akhirat. Nggak akan. Kalau orang yang apa? Orang kagak juhud. Orang kagak juhud berarti orang yang cinta dunia. Sebab awas, ingat bahwa efek daripada cinta dunia, efek dari apa? Cinta dunia, satu, akan melalaikan kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Itu efeknya. Yang kedua, akan timbul sifat-sifat madmumah, sifat-sifat tercela. Sifat apa? Tercela, seperti dengki, iri, hasud, akan tumbuh tuh. Kalau orang sudah cinta apa? Dunia. Dia nggak mau kesaingan orang-orang lain. Bener nggak? Ini hartanya lebih banyak orang, dia timbul apa ya? Iri dia. Kalau orang cinta dunia, orang seneng, orang bahagia, dianya yang susah. Itu, ya. Bagaimana dia akan membangun di akhirat? Bagaimana dia akan bahagia di akhirat? Sebab semua itu akan menghancurkan pahala-pahala amal kita. Sifat-sifat madmumah, iri, dengki, hasud, apalagi sombong dan sebagainya. Kata Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi minal kibar, daripada sombong. Daripada apa? Sombong. Jadi orang cinta dunia, sifat-sifat itu akan muncul di dalam dirinya. Akan muncul di dalam dirinya. Maka untuk mengkanter, untuk menghapus supaya jangan cinta dunia, maka langkah kita yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu sifat juhud. Awas nih. Sekali lagi, sifat juhud artinya meninggalkan semua keduniawian, jangan sampai nempel di dalam hati kita. Itu. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jaili rahimahullahu taala yaqulu, kata Syekh Abdul Qadir, man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan akhirat,
Artinya ingin kebahagiaan di mana? Di akhirat. Fa'alaihi bizuhdi fid dunya. Maka wajib bagi orang tersebut bizuhdi, harus juhud fid dunya, di dunia. Itu, harus juhud. Kalau orang ingin apa? Meraih kebahagiaan akhirat. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya berpendapat semacam itu. Kalau seseorang ingin meraih kebahagiaan akhirat, maka harus juhud ketika hidup di dunia. Nah, tidak akan dia akan merasa bahagia, tidak akan meraih kebahagiaan hidup di akhirat kalau di dunianya tidak zuhud. Awas nih. Waman aradallaha ta'ala, barang siapa yang menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini man aradallaha ta'ala itu begitu. Maksudnya ingin dicintai oleh siapa? Allah taala. Fa'alaihi bizuhdi fil akhirati, maka wajib bagi dia zuhud fil akhirah, juhud di akhirat. Maksudnya apa? Kalau tadi juhud di dunia, artinya dunia nggak nempel di dalam hati kita. Hati kita nggak dikendalikan oleh dunia. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan juhud di akhirat? Juhud di akhirat adalah kita semua beramal, kita semua beribadah hanya satu, dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya juhud apa? Juhud akhirat. Jadi amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita ya, yang selama ini kita apa? Kita lakukan, itu tidak ada lain karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya juhud akhirat. Jangan begini. Ini udah tingkat apa nih? Tingkat agak tinggi. Jangan kita beramal ingin dibalas oleh Allah. Ingin apa? Balas. Jangan kita bersedekah ingin dibalas 10-700 kali lipat. Jangan begitu. Kalau juhud fil akhirat itu begitu. Pokoknya kita bersedekah semata-mata mengharap ridho Allah, titik. Sekarang tidak sedikit orang, bahkan dikoordinir lagi, ya kan? Supaya bisa kebeli mobil, sedekah ini sekian. Ada yang begitu, Ustadz ada. Kalau mau kaya, datang ke tempat ono, ada ahli hikmah. Kata orang ahli hikmah, kalau mau kaya maharnya harus sekian, sedekah sekian, ya kan? Kasihkan sama fakir miskin, kasihkan sana anak yatim, ya kan? Allah akan balas berlipat-lipat ganda, ya kan? Usaha kamu akan apa? Akan maju, jabatan kamu akan apa? Akan naik, pangkat kamu akan naik, ya kan? Maharnya sekian, kasihkan fakir miskin, anak yatim. Bagus, bagus. Tapi dia tidak juhud fil akhirah. Tidak juhud apa? Fil akhirah. Yang dinamakan juhud fil akhirah itu begitu. Pokoknya dia bersedekah, dia membantu fakir miskin, dia menolong anak yatim, menolong siapapun, itu tidak ada harapan lain kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Tingkat tinggi apa tingkat sedang nih? Tingkat tinggi. Tapi insya Allah bisa. Bisa. Harus melalui pelatihan.
Ya. Jadi barang siapa yang mengharapkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dicintai oleh Allah taala, jaminannya dakhalal jannah. Kalau Allah mencintai kita, jaminannya dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini konteksnya waman arada Allah taala, barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juhudlah fil akhirah. Semua aktivitas ibadah kita, semua kebaikan-kebaikan kita hanya semata-mata mengharapkan ridho. Ya. Apalagi kalau mengharapkan balasan dari orang, dari makhluk, udah habis. Ya, kita berbuat baik tapi mengharapkan balasan. Jangan harap kebaikan kita, sedekah kita, pengorbanan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diharapkan semata-mata balasan dari orang lain. Untuk itu hindarkan semua, buang semua. Jangan sampai amal ibadah kita karena ingin adanya balasan atau pujian dari makhluk. Wa madama fi qalbil abdi, selama di dalam hati seorang hamba syahwatun min syahawatid dunya, terdapat syahwat keinginan yang luar biasa. Di syahwat itu keinginan yang apa? Yang luar biasa, itu syahwat. Keinginan yang menggebu-gebu, itu dikatakan apa? Syahwat. Barang siapa di dalam hati seorang hamba terdapat keinginan yang sangat apa? Tinggi terhadap keduniawian, aw lazzatin min lazatiha, atau kelezatan dunia, kesenangan dunia, min makulin aw malbusin aw mankuhin aw wilayatin aw riyasatin, seperti makan, ya, cari makan, ya, pokoknya yang apa? Yang enak-enak aja dah. Ya, pakaian yang apa? Yang mewah-mewah. Ya, waman kuhin, menikahi wanita yang cantik-cantik, tidak cukup satu. Ya, wa wilayatin, dan kekuasaan. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya diusahakan supaya berkuasa? Nggak peduli ada yang dirugikan, nggak peduli caranya dibenarkan oleh agama atau tidak, nggak peduli. Yang penting bagaimana cara meraih kekuasaan. Auriyasatin, atau jabatan, kehormatan, kedudukan. Au tadkini fi fanin min fununil ilmi, atau uraian-uraian tentang ilmu. Artinya dulu para ulama, Imam Syafi'i mengarang kitab Imam Maliki mengarang kitab Al-Muwatta, ulama-ulama lain juga mengarang kitab-kitab lain. Tidak ada satu pun terbenak di dalam pikirannya, di dalam hatinya, itu untuk mencari keuntungan. Mencari apa? Keuntungan. Pokoknya beliau-beliau itu mengarang sebuah kitab ini semata-mata dalam rangka syiar agama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada pikiran-pikiran lain. Itu dulu ulama-ulama yang dulu.
Bagaimana supaya ajaran Islam itu mudah dipahami, bisa dipahami oleh penganutnya? Maka para ulama pada saat itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, bahkan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Tiada lain, mereka hanya mengharapkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan yang sekarang, mengarang kitab buku kecil, buku risalah, ya kan, dengan harapkan bisa dicetak, bisa dicetak, bisa terjual, ada apa? Ada pemasukan, begitu kagak? Itu sekarang begitu. Kalau dulu kagak, kagak. Al-ilmi az-zahid fil anil fardi itu, kariwayatil hadis itu, wa qiraatul Quran wa bil qiraati sam'i dan sebagainya, wa kan nahwi wal fiqhi wal fasahah. Falaysa haja mahabban fil akhirati. Kalau dia mengarang kitab, mengarang buku, mengarang risalah-risalah dengan tujuannya untuk mencari income, untuk bisa dijual, atas dasar agama, atas dasar ajaran yang disampaikan, menurut pengarang ini kitab, maka orang tersebut falaisa haja mahabban fil akhirati, tidak termasuk orang yang cinta akhirat, tidak termasuk orang yang cinta akhirat. Kemudian innama huwa raibun fid dunya, akan tetapi dia sangat cinta di dalam keduniaan, tabiun li hawahu, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya. Bagaimana supaya karangannya itu laku terjual, publikasikan dan sebagainya, itu. Wa kana Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullah taala yaqulu, di mana Abu Abdullah Al-Maghribi, semoga Allah merahmati beliau, yaqulu, beliau berkata, al-faqiru al-mujarridu anid dunya, orang yang miskin dan dia melepaskan, meninggalkan dunia, dia tidak punya apa-apa, hatinya nggak dikendalikan oleh dunia. Wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadhaili, walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan yang utama, yang sangat utama, jadi standar aja, biasa-biasa aja dia. Orang miskin yang hatinya tidak dikendalikan oleh dunia, dia melakukan amalannya standar, tidak ada lebihnya, tidak ada tidak ada lebihnya dibandingkan orang lain. Afdalu min haula'il muta'abbidina, itu jauh lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada orang yang rajin ibadahnya, banyak amalan-amalannya, wa ma'ahum ad-dunya, akan tetapi dia disertai oleh dunia, hatinya dikendalikan oleh dunia. Rajin ibadahnya, amalnya juga rajin, tapi hatinya dipenuhi oleh kecintaan dunia, dikendalikan. Datang ke masjid, hatinya nerawangnya kemana-mana gitu kan, kumpul-kumpul dengan orang-orang orang-orang ahli ibadah, tapi tetap hatinya di luar sana. Banyak yang terjadi semacam itu, banyak. Nah, walaupun dia kelihatannya banyak ibadahnya, banyak kebaikan-kebaikannya,
Tapi jauh lebih utama, lebih baik orang yang nggak punya apa-apa, yang amalnya juga sangat sedikit, tapi hatinya tidak dikendalikan oleh dunia. Ini menurut Abu Abdillah Al-Maghribi. Baljurratun min amalil fakir, akan tetapi ya, sebesar biji jaroh, ya kan, biji sawi dari amalan orang fakir ini, al-mujarrodi, yang terlepas hatinya dari dunia, abdolul minal jabali, lebih besar daripada gunung, min amali ahli dunia, daripada amalan orang yang cinta dunia. Sodakohnya nggak besar, cuma 5.000, cuma berapa? 5.000, ya. Tapi hatinya itu tidak dikendalikan oleh dunia. Ibadahnya apanya kagak inget terhadap dunia. Ada orang yang sodakoh 500.000, tapi cinta dunia. Masih jauh lebih besar, lebih afdol yang 5.000 dia bersodakoh daripada yang 500.000. Yang jelek yang tidak. 5.000 kagak, 500.000 apalagi. Itu yang paling apa? Paling jelek. Wa kana Sayyidi Abdul Wahab Asy-Syadzili atau Asy-Syadzili, di mana Sayyid Abu Wahab Asy-Syadzili rahimahullah taala yaqulu, kata Abu Wahab, al ibadatu ma'a mahabbatid dunya, ibadah yang disertai dengan cinta dunia, ibadah yang disertai dengan cinta dunia, ibadahnya rajin, cinta dunianya juga tidak apa? Tidak kurang. Bahkan melebihi daripada ukuran. Syaglu qalbin, orang tersebut adalah menyibukkan hatinya, dalam kategori orang yang sibuk apanya? Hatinya. Wa ta'abu jawariha, dan melelahkan anggota tubuhnya. Jadi orang ibadahnya rajin, tapi hatinya dipengaruhi oleh dunia, digambarkan oleh Said Al-Wahhab ini adalah orang yang menyibukkan hati dan meletihkan anggota tubuhnya. Meletihkan anggota tubuhnya. Pahia. Maka orang yang ibadah semacam itu, orang ibadah semacam itu, rajin ibadahnya, banyak ibadahnya, tapi hatinya dipengaruhi, dikendalikan oleh keduniawian, kan? Fahia wa in kasurat qalilatan, walaupun banyak tapi kecil, walaupun banyak tapi kecil, ya itu. Wa inna ma hiya kasirun fi wahmi sahibihi, sahibaha. Ya. Amalan itu banyak dalam pandangan orang pelakunya. Sodakoh sono, sodakoh sini, ya kan? Ibadah sana, ibadah sini. Ya. Menurut ukuran dia itu sudah banyak. Amalan-amalan dia begitu banyak yang dia lakukan di dalam hitungan-hitungan orang tersebut. Karena hatinya selalu dipengaruhi oleh dunia, selalu mencintai dunia, maka yang dianggap besar, dianggap banyak amal ibadahnya, dalam pandangan Allah kecil, dalam pandangan Allah sedikit. Kenapa? Wahya suratun bila ruhin, ya kan? Ibarat suatu gambar, ibarat suatu patung yang tidak ada ruhnya. Jadi amalan yang begitu banyak, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap dunia, diibaratkan sama dengan patung tanpa ada ruhnya. Ada artinya? Kagak.
Paham nih? Ini berkaitan dengan persoalan juhud. Jadi juhud itu adalah tidak dikendalikan hati oleh dunia. Artinya dilepas tuh dunia. Tidak nempel di mana? Di dalam hati. Bukan berarti tidak dimiliki. Bukan berarti tidak boleh dimiliki. Silahkan miliki dunia. Silahkan jabatan pegang. Tapi hati tidak dikendalikan oleh dunia. Paham? Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Karena waktunya habis, silahkan season tanya jawab 5 menit aja. Assalamualaikum Pak Kyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, yang disebut ikhlas itu bagaimana sih? Kadang-kadang orang itu punya sedikit tapi yang penting ikhlas. Ikhlas itu apa sebetulnya? Terima kasih. Ya. Secara bahasa, ikhlas itu adalah melepaskan. Secara bahasa, ikhlas itu adalah jernih. Secara apa itu? Bahasa. Secara definisi, secara pengertian, ikhlas itu adalah melakukan suatu amalan kebaikan itu hanya semata mengharap ridho Allah. Ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung ataupun berhubungan dengan sesama manusia, kebaikan-kebaikan kita tidak ada harapan kecuali semata-mata karena Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau mengharapkan balasan, sanjungan, apalagi penghargaan dari orang lain atas kebaikan yang kita lakukan, maka orang tersebut tidak dikatakan ikhlas. Tidak dikatakan apa? Ikhlas. Suatu amalan yang tidak ikhlas, ya kan, itu tidak akan berarti apa-apa. Dia akan apa ya? Akan rontok, akan habis. Orang yang beramal tidak dengan ikhlas, Allah ibarat atau gambarkan sama dengan pasir yang ada di atas batu licin yang kesiram air hujan, kira-kira habis kagak? Nah, cara ikhlas bagaimana? Caranya gampang. Cara ikhlas. Ya. Pendam semua kebaikan-kebaikan kita, pendam. Sebagaimana kita mampu memendam aib kita. Semua amal-amal baik kita yang kita sudah lakukan sejam yang lalu, 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita pendem. Jangan kita publikasikan. Sebagaimana kita mampu memendam aib kita. Kita masing-masing punya aib? Punya? Ingin dilihat orang kagak? Ingin diketahui orang kagak? Kagak mau. Jangan pun sama orang lain, sama istri kita juga gak boleh. Bener kagak? Istri kita orang yang terdekat, aib yang ada dari kita kalau bisa jangan tahu istri juga. Kalau kita sudah bisa memendam kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita, sebagaimana kita mampu memendam aib kita, itu cara ikhlas yang paling bisa paham? Itu, ya, udah cukup. Satu lagi? Ada satu lagi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. nanya Kiai. Di dalam surat Hud ayat 15 Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka kami akan berikan balasan penuh di dunia. Nah, ini kalau kita bersedekah niatnya untuk supaya dibalas oleh Allah, apakah cuma dibalas di dunia aja, di akhirat nggak dapat pahala Kiai? Ya Kiai. Ya. Barang siapa yang mengharapkan dunia, maka Allah kasih dunia. Barang siapa yang mengharapkan akhirat, maka Allah kasih akhirat. Ya.
Itu. Jadi begitu. Kalau kita memahami ayat itu, artinya kalau orang berbuat baik hanya semata-mata tok mengharapkan keduniawian, akhiratnya kagak dapat. Dunianya aja ya Allah kasih. Mungkin dia berbuat baik begini, berbuat begitu karena ada di balik itu ingin jabatan, ingin kedudukan, bisa jadi. Dia baik nih, apalagi masa politik nih. Dulu mah boro-boro, ya kan, ketemu aja kagak apa. Sekarang mah rokoknya keluar. Kopinya keluar. Ya kan? Dengan harapan keduniawian. Bisa Allah kasih. Ya kan? Akhirnya dia menduduki jabatan. Ya kan? Itu. Tapi akhirat kagak apa? Kagak dapat. Tapi kalau orang berbuat baik mengharapkan akhirat, bukan akhirat yang Allah kasihkan saja, dunia juga Allah kasih. Dua-duanya Allah apa? Mendingan dunia doang, akhirat kagak. Mendingan akhirat, dunia juga apa? Paham? Ya. Jadi pokoknya kita perbuatan-perbuatan baik kita, menolong sesama manusia, beribadah kepada Allah, ya kan? Itu jangan dikaitkan dengan keduniawian. Insya Allah kalau orang sudah begitu, Allah kasih akhirat, dunia juga Allah kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang mukhlisin. Orang yang apa? Ikhlas, mukhlis. Tingkatan manusia di dalam kaca pandangan Islam ada 5. Yang pertama apa? Mukminun. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW dan semua yang harus diimanin disebut mukmin. Ya kan? Seorang yang sudah beriman kemudian dia melaksanakan perintah-perintah, aturan-aturan agamanya, menyerahkan dirinya secara totalitas, disebut muslim. Sebut apa? Muslim. Melaksanakan amalan-amalan ibadahnya, kebaikan-kebaikan, aturan-aturan agamanya, ikhlas kagak dia? Kalau ikhlas dia disebut mukhlisin. Disebut apa? Mukhlisin. Ya kan? Ikhlas juga semua sama-sama. Adakah nilai lebihnya dari amal-amal kebaikan itu selain daripada ikhlas? Barangkali kita yang ada semua ini, kita beramal, beribadah semuanya ikhlas. Ada nilai lebih gak di antara kita? Kalau ada nilai lebih disebut dengan muhsinin. Tingkat yang paling apa itu? Tinggi. Ya kan? Muhsinin itu apa? Yaitu berbuat baik kepada orang yang apa? Yang berbuat jahat pada kita. Itu laisal ihsan antusina ilaman asana ilaika walakinnal ihsan antusina ilaman asa ilaika. Bukan dikatakan baik, bukan dikatakan muhsin orang yang berbuat baik kepada seseorang di mana orang itu telah berbuat baik kepada kita. Nih kasih nih apa? Sayur sop sono. Kenapa? Dia mah baik, selalu ngasih sama kita, dikasih sama kita. Itu bukan ihsan, itu mah nggak ada nilai lebihnya, itu mah bahwa mukafaah, itu mah ngebales namanya. Orang yang berbuat baik sama kita, kita baik diri sama dia, itu ngebales, nggak ada nilai lebihnya. Yang nilai lebih itu, yang ihsan itu antusina ilaman asana asa ilaika. Kau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau, dia pelit sama kita, kita mah tetap aja kasih. Dia nggak pernah datang ke rumah, setiap ketemu mukanya ngelipat mulu, tetap aja kita tegur. Itu ihsan. Itu tingkat yang apa itu? Tinggi, bisa, semua bisa begitu. Yang terakhir muttaqin.
tingkat yang paling tinggi muttaqin. Kalau sudah muttaqin itu sudah merangkum semua tingkatan tadi, termasuk mukmin, muslim, mukhlis, muhsin. Itu muttaqin. Kalau sudah muttaqin, kata Allah, al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita ini semua jadi orang bertakwa. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.